Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap guys, di video pada malam hari ini kita udah berada di soal prediksi UMPTKIN part yang ke-16. Wow, udah nggak terasa ya teman-teman, kita udah di part yang ke-16. Nah, jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya belum nonton part 1 sampai 15, silahkan kalian nonton terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena di setiap video itu soalnya berbeda-beda guys. Jadi kalian wajib nonton semua videonya. Oke deh, untuk pada malam hari ini part yang ke-16 kita mulai dari soal nomor 45. Nah, spesial pada malam hari ini kita nggak bahas matematika lagi karena kita akan membahas yaitu pelajaran bahasa Indonesia, atau di UMPTKIN dia termasuk subtes literasi membaca. Oke deh, langsung aja ya kita bahas soal 45. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya dapat soal literasi membaca bahasa Indonesia terutama, kalau misalnya kalian ada teks yang panjang banget, ini masih lumayan ya, masih mending. Tapi kalau misalnya ada teks nih panjang 1, 2, atau 3 paragraf, aku mau kasih trik kalian gimana sih cara menjawab soal dengan cepat ya. Dengan cepat kalau misalnya ada soal literasi membaca. Yaitu pertama kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, jadi kalian jangan baca teksnya dulu. Kenapa? Karena ini kan sangat panjang ya. Ini masih mending 1 paragraf aja. Kalau 2 paragraf atau 3 paragraf kan itu bisa memakan waktu banyak. Nah, jadi untuk mengefisienkan waktu, kalian baca soalnya terlebih dahulu. Oke, itu trik aku ya untuk kalian mengerjakan soal bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi di soalnya, kita baca langsung aja, yaitu konflik yang terjadi dalam penggalan cerpen di atas mengenai titik-titik. Nah, oke, jadi yang ditanyakan adalah konfliknya, permasalahannya. Jadi mau tidak mau kita harus baca cerpennya dulu. Oke, di kalimat pertama kita lihat, ini pilihanku, tanda seru. Berarti di sini menjelaskan kayak menegaskan bahwa ini pilihanku. Berarti dia tegas bahwa ini pilihannya. Berarti kemungkinan ada seseorang yang akan dilawan atau berbeda pendapat. Ya, kita lihat baca selanjutnya ya. Aku harus menjalankan usaha beras aking ini, tekadku dalam hati. Oke, jadi tokohnya ini cuman bicara dalam hati ya. Ya, aku tak mungkin menutup usahaku ini yang sudah berjalan hampir 1 tahun. Oke, usaha yang tidak membawa keuntungan banyak tetapi ada kebanggaan di hati. Oke, jadi dia mempunyai usaha. Itu karena pengonsumsi beras akingku adalah masyarakat miskin yang tidak mampu lagi membeli beras yang harganya sudah menggila, sementara cacing di perut terus menuntut kelaparannya. Dan usahaku ini adalah solusi untuk mereka dan cacing itu. Ya, makan nasi aking adalah sebuah pilihan rakyat miskin untuk tetap hidup. Oke, aku tahu Abah tidak suka dengan usahaku ini. Oke, nah jadi di sini sudah muncul nih konfliknya bahwa ada Abah yang tidak menyukai dengan usahanya. Permasalahannya karena keuntungan yang aku peroleh kurang dari cukup. Untuk bisa membahagiakan bapak dan ibu saja tidak bisa. Padahal mereka ingin kalau aku kelak nanti bisa membiayai mereka pergi haji. Oke, kita lihat dulu option A, yaitu kondisi sosial masyarakat sekitar toko aku. Ini salah ya. Kenapa? Karena kondisi sosial masyarakat. Nah, sementara di sini masyarakat tidak berperan. Oke, dia cuma menjelaskan bahwa beras akingnya ini bermanfaat untuk masyarakat, tapi tidak ada action. Nah, kemudian B, ketidaksukaan bapak dan ibu pada usaha beras aking tokoh aku. Nah, ini ada benarnya juga ya, karena dia tadi menjelaskan bahwa bapaknya atau abahnya itu tidak suka. Tapi di sini dia hanya menjelaskan, tidak ada perkataan dari bapak atau ibunya. Kita lihat dulu C, rasa marah tokoh aku pada tokoh bapak dan ibu. Salah ya, karena dia tidak marah, cuman dia menjelaskan aja bahwa usahanya ini tidak disukai. Nah, kemudian D, usaha beras tokoh aking aku. Ya, ini memang menjelaskan usaha beras aking tokoh aku, tapi ini bukan sebuah konflik. Nah, sementara yang ditanyakan adalah konfliknya apa. Kemudian E, keinginan tokoh aku untuk melanjutkan usahanya.
Nah, ini juga benar ya, karena keinginan tokoh aku untuk melanjutkan usahanya. Dia bersikeras bahwa usahanya ini harus dia lanjutkan. Nah, perbandingan dari option B dan E, yang lebih masuk adalah bagian E. Kenapa? Karena di bagian B ini ketidaksukaan bapak dan ibu pada usaha beras aking tokoh aku, dia itu bapak dan ibunya itu tidak ada actionnya, atau tidak ada yang mereka katakan bahwa ini aku tidak suka, jadi itu bukan sebuah konflik. Nah, paling yang benar adalah jawaban E, yaitu keinginan tokoh aku untuk melanjutkan usahanya. Itulah konflik yang digambarkan dalam cerpen tersebut. Oke, next, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 46. Oke, seperti biasa, kalau misalnya kerja bahasa Indonesia, kita baca soalnya terlebih dahulu. Karena untuk soal nomor 46 itu masih berpatokan dengan cerpen di atas ya. Oke, langsung aja kita baca apa bentuk pertanyaannya. Yaitu, amanat yang dapat dipetik dari pengalaman cerpen di atas yaitu titik-titik ya. Oke, nah cerpennya tadi kita udah baca, jadi sekarang langsung aja kita pilih-pilih nih di optionnya apa yang paling tepat. Oke, A. Sebagai anak haruslah menurut pada perintah orang tua. Benar juga ya, kita checklist dulu nih ya. Kemudian B, jangan menjadi seorang pengusaha jika tidak ingin untung yang sedikit. Oh, ini salah banget ya. Ini sudah kentara banget bahwa salah. Kemudian C, bersikap optimis dalam keadaan apapun. Bersikap optimis dalam keadaan apapun. Keadaan apapun ini menjanggal ya. Ada beberapa waktu atau ada suatu hari yang kita memang tidak bisa optimis. Nah, jadi kata apapun ini mengganjal. Jadi ini tidak benar ya. Kemudian D, saling tolong menolong pada sesama. Nah, ini benar juga ya, karena si toko aku ini mau menolong masyarakat yang tidak mampu membeli beras yang harganya sudah menggila. Oke, kemudian E, bekerjalah di bidang yang kamu sukai agar berhasil. Ini salah juga ya, karena memang si tokoh aku ini menyukainya, tapi ada orang tuanya yang tidak suka. Dia menjelaskan bahwa orang tuanya tidak suka. Jadi untuk E juga kurang tepat ya. Mungkin ada benarnya, tapi masih kurang. Nah, kita lihat yang A, sebagai anak haruslah menurut pada orang tua. Oke, kemudian D, A, kemudian D, saling tolong-menolong pada sesama. Nah, pertanyaannya, amanat yang dapat dipetik. Nah, jadi yang paling benar adalah jawaban D. Kenapa D, kalian? Karena di bagian A, sebagai anak haruslah menurut pada perintah orang tua. Sebenarnya ini benar sekali. Cuman di dalam cerpennya itu dia tidak menurut. Oke, karena kan orang tuanya melarang. Nah, tapi dia tetap bersikeras bahwa harus melanjutkan usaha beras akingnya. Nah, jadi dia tidak menurut. Nah, jadi untuk A ini salah. Jadi yang paling benar adalah D, saling tolong menolong pada sesama, karena dia memang bersikeras untuk mau menolong masyarakat melanjutkan usahanya, yaitu menjual beras aking biar masyarakatnya itu beli beras yang agak murah. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah D. Oke, next kita ke soal selanjutnya lagi ya guys. Sekarang kita udah berada di soal nomor 47. Nah, jadi untuk video pada malam hari ini aku bahasnya 3 aja ya untuk bahasa Indonesia. Kenapa? Karena aku takut guys kalian bosan sama videonya kalau terlalu lama. Jadi silakan kalian request lagi di kolom komentar. Next untuk part 17 aku bahas soal apa lagi ya. Oke deh, langsung aja ya kita baca soalnya dulu sebelum kita baca teksnya. Soalnya yaitu urutan kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah titik-titik. Oke, jadi di sini ada titik-titik yang harus kita isi sesuai dengan option yang sudah disediakan. Nah, ini ada option 4 yang sudah disediakan. Menurut aku ya guys, ini adalah soal yang gampang. Kenapa? Karena di setiap optionnya ini beda-beda. Yang pertamanya ini beda. Biasanya kan ada option pertamanya sama, keduanya sama, nanti yang terakhirnya beda. Jadi itu kayak kita bisa terkecoh. Nah, tapi di sini optionnya itu beda-beda, jadi gampang. Oke, langsung aja ya kita baca dulu teksnya. Fisika plasma merupakan salah satu bidang fisika yang titik-titik gasterionisasi,
yang dikenal sebagai plasma. Oke, kita lihat dulu option A, yang mempelajari. Boleh ya, yang mempelajari. Yang meliputi. Nah, kata meliputi, kalau misalnya meliputi berarti dia ada beberapa bagian. Misalnya nih kayak yang meliputi gas terionisasi, gas titik-titik, gas titik-titik, dan sebagainya. Nah, itu kalau meliputi. Nah, jadi meliputi ini salah ya. Jadi untuk bagian B ini sudah salah. Kenapa? Karena meliputi dia cuma satu gas aja. Kalau misalnya ada beberapa gas terbagi, nah baru meliputi. Nah, jadi meliputi salah. Kemudian yang menyangkut, oke, masih benar ya, yang menyangkut. Yang membahas, yang membahas juga ini salah nih, karena kata membahas sama aja dengan meliputi. Kalau misalnya dia membahas berarti ada sesuatu hal yang akan dijelaskan. Nah, sementara dia di teksnya itu cuma memperkenalkan sebagai plasma. Berarti bagian D juga salah. Kemudian yang menguraikan. Menguraikan ini juga salah teman-teman. Udah kentara banget ya, karena menguraikan berarti sama dengan meliputi tadi, bahwa pasti ada gas-gas yang lain yang akan dijelaskan. Tapi di sini nggak ada, cuma satu aja. Jadi membahas, menguraikan, meliputi itu salah. Jadi jawabannya yang tertinggal cuma A dengan C. Kita lanjut baca teksnya. Dalam fisika dan kimia, plasma adalah titik-titik fase gas berenergi. Untuk kalimat kedua yaitu keadaan sama sifat. Nah, gas itu tidak bersifat ya, tapi keadaan fase gas berenergi. Oke, nah jadi pilihan yang benar adalah A. Untuk C, untuk sifat ini salah ya, karena dalam fisika dan kimia, plasma adalah sifat fase gas berenergi. Kayak mengganjal ya kalau kita pakai kata sifat. Nah, kita baca ulang. Dalam fisika dan kimia, plasma adalah keadaan fase gas berenergi. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Oke deh guys, sekian dulu video pada malam hari ini untuk prediksi UMPTKIN part yang ke-16. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh banget langsung komen di kolom komentar, atau kalian mau chat di WhatsApp aku boleh juga ya. Kalian boleh save nomor aku 0882 4785 4631. Boleh banget kalian save. Kalau misalnya kalian mau di save back, kalian tinggal chat aku pakai nama kalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.